Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas sendiri itu pamannya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas itu berarti misanan dengan Rasulullah. Sama juga dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu putra Ali Abi Thalib, sedangkan Abi Thalib itu pamannya Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu misanan kali kanjeng Nabi. Sayyidina Ibnu Abbas itu juga misanan dengan kanjeng Nabi. Sayyidina Ibnu Abbas itu terkenal sebagai ulama sahabat, kiai para sahabat karena saking alim. Tetapi Sayyidina Ali dawuh kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wa ali babuha. Nah, dawuh kanjeng Nabi, aku itu ibarat kota ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Faman aradal madinah fayatiha bi babiha. Maka barang siapa ingin memasuki kota, maka dia lewat lawangi. Jadi memang Sayyidina Ali itu secerdas-cerdasnya para sahabat. Jadi di kuhau contohnya diceritakan di situ. Sayyidina Ibnu Abbas itu ditanya tentang hari apa yang paling baik. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan. Amal apa yang paling baik? Amal yang paling baik adalah sholat pada waktunya. Lamuno kabeh ulama, kabeh ulama, kabeh ahli fikih itu toko wetan sampai toko kulon itu ditakoni dengan pertanyaan yang sama, maka jawabannya seperti jawaban Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, Sayyidina Ali itu ditakoni dengan pertanyaan yang sama, iso jawab sing gak podo. Padahal wong sakmono kae itu ibaratnya jawabannya Sayyidina Ali itu cerita kau kan siji dhewe. Gak podo ambek umumnya. Nah, itu menunjukkan napa nggih? Pintere cerdase Ali Sayyidina Ali. Ini sing bener nggih bener karo wong padha napa niku jenenge. Pertanyaan ini bener ya, bener jawaban Sayyidina Abbas ya bener, jawaban Sayyidina Ali ya bener. Jadi rasa Sayyidina Ali wow, hari apa yang paling baik? Hari di mana kamu melakukan perintah-perintah Allah. Bulan apa? Amal apa yang paling baik? Amal yang paling baik menurut Sayyidina Ali adalah amal yang diterima oleh Allah, baik itu amal kecil maupun amal yang besar. Terus bulan apa yang paling baik? Bulan di mana kamu bisa bertaubat kepada Allah. Hari apa yang paling baik? Ya hari di mana kamu bisa wafat dengan husnul khotimah. Jadi ini kira ceritanya. Sayyidina Ibnu Abbas menjawab yang beliau jawabkan adalah dengan keadaan, sedangkan Sayyidina Ali dengan individu. Bulan apa yang paling baik? Dijawab oleh Sayyidina Ibnu Abbas, kalau bulannya
bulan Ramadan. Sayyidina Ali tidak menjawab bulannya, tapi menjawab individunya. Bulan apa yang paling baik? Bulan dimana kamu bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi sandarannya tidak pada bulannya, tapi pada individunya. Bulan apa yang paling baik? Mesti orang akan menjawab bulannya. Oh, ditakoni panganan apa sih paling enak? Ya dia jawab panganan nih, roti. Tapi Sayyidina Ali bukan makanan ini yang beliau jawab. Makan apa yang paling baik? Panganan sing iso nggawe aku sehat. Tidak menyebutkan makanannya, tapi menyebutkan manfaatnya. Itulah Sayyidina Ali karamullah wajhah. Jadi kalau orang ditanya itu rata-ratanya akan menjawab sesuai dengan apa yang dia tanyakan secara lohiriyah. Rokok apa yang paling baik? Mesti zaman akan menjawab mereknya. Sekor. Beli ngono. Sekor. Sudah oke jawabnya ya senengane dhewe. Tapi lek takoni nang sing luwih cerdas, jawabnya mboten mereknya yang disebutkan. Rokok yang paling baik, rokok sing cocok karo awak. Berarti jawabnya tidak disebutkan bendanya, tapi disebutkan apa yang baik untuk dirimu. Itulah Sayyidina Ali. Makanya ketika semua orang ditanya tentang bulan apa yang paling baik, akan menjawab bulannya. Sayyidina Ali tidak menjawab bulannya, tapi menjawab kembali kemanfaatan pada individunya. Nopo bulan yang paling baik? Bulan di mana kamu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya syahrul wa amal, amal apa yang paling baik? Pasti orang akan mengatakan amalannya, kelakuannya. Kelakuannya apa? Sholat paling baik. Sayyidina Ali tidak menjawab amalnya, tidak menjawab kelakuannya, tapi menjawab individu dari asarnya. Amal itu, amal yang paling baik apa? Amal yang diterima. Tidak dijawab amalnya yang paling baik, tapi manfaat atau asar yang didapatkan dari amal tersebut. Masih sholat tepat waktu, tapi terus gak diterima, ya percuma kan. Ya maka ya amal yang paling baik apa? Ya amal yang diterima oleh Allah. Tidak harus sholat, masih rokokan, tapi hitungan ibadah diterima, ada yang rokok. Wah, contoh sing kulo seneng ngoten ya, rokokan sih. Itu contoh. Jadi ya itulah Sayyidina Ali. Ditanya hari apa yang paling baik, yang pasti orang jawabnya adalah harinya. Hari Sabtu, hari Jumat yang paling baik. Sayyidina Ali tidak menjawab harinya, tapi menjawab dari asalnya. Nopo hari yang paling baik? Hari di mana kamu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Jadi dua-duanya menjawab sesuai dengan keilmuan masing-masing. Jadi boleh menjawab sesuai dengan keilmuan masing-masing, dan dua-duanya benar. Yang satu menjawab secara lohiriyah pertanyaan, yang satu menjawab secara sirriyah atau asar daripada kelakuannya. Makanya ningali itu, maka Sayyidina Ali karamullah wajhah, ya pantaslah kalau kemudian disebut babul Madinatul Ilm. Jadi pintunya gedung-gedung daripada ilmu. Jadi secara lek wong BC, lek wong ngaji itu, ya jadi ada ilmu yang kemudian apabila ditanya itu jawabannya tidak harus sesuai dengan pertanyaannya. Aku di omah, mesti wong ngono. Wong nek cerdas meneh, aku di bumi di sore langit.
Ini dari di bumi, ini dari langit. Kenapa? Karena rata-rata orang itu kalau ditanya itu sesuai dengan zahiriyah pertanyaannya. Jadi di pasar, di sawah, rata-rata nih ngomong itu rata-ratanya. Makanya dikatakan Sayyidina Ali, seandainya ditanya semuanya akan menjawab sama dengan Sayyidina Ibnu Abbas, karena memang kebanyakan orang itu ketika ditanya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan secara zahiriyah. Sayyidina Ali tidak menjawab secara zahiriyahnya, tapi secara sirriyah atau asal daripada amaliyahnya. Sama, kalau bener gitu ya bener, hanya melihat dari sisi yang mana kan orang. Dia nih ora maduk iki takoni rokok bos sing enak kok rokok sing cocok karo awakmu. Ya ora maduk kok niki. Enggak, bukan enggak maduk ya. Ya takoni kok lor kok kidul. Ini jawabnya ya lor kidul. Kembali kalau arek dunia ini harta atau nyawa. Coba nih atau hartanya pun milih luru kok malah milih sing nomor 3 kan ya opo. Enggak tahu jadi sing. Mungkin ada yang lain. Kebiasaan kata sih ya, ada teng Jawa ini atas apa selamatan nih yo. Biasanya mados dinten terus mados bulan. Wonten niku napa wonten istilah pathokane wonten kitabe napa karena iku adat Jawa. Nah niku pun mendarah daging yang darah Jawa. Wong Jawa niku apa ana kitabe gitu. Saya kira ya ada kitabnya. Artinya ada kitabnya niku, ada yang menulis tata caranya, bukan kemudian artian kitab niku koyo syariah niku. Syariah niku artinya yang berkenaan dengan hukum-hukum yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masih napa jenenge matematikane yo kitab. Maksudnya ngarani buku matematika yo kitab wae ngarani. Kon gua kitab apa itu? Gua kitab matematika. Artinya tertuliskan. Kemudian diambil dari mananya? Itu dong ibadah semerap. Kadang-kadang orang Jawa itu menyesuaikan dengan hitungan dan hari pasarannya. Jadi ditakoni kemudian ketemu hitungannya dicocokkan dengan pasarannya. Biasanya orang Jawa ini ngoten. Dalam hal apapun orang Jawa ini ngoten. Rabi yang ngono, selamatan yang ngono, usaha yang ngono, semuanya ditendesikan kepada
pengetahuan mereka dengan hitungan dan hari yang mereka yakini itu. Tapi itu bukan syariah. Artinya bukan syariah, itu tidak diajarkan oleh Rasul. Rasul kan mboten tau muri nek buka toko iku tanggal seawal dino iki nek liwat dino iki kudu mundur maneh, kan mboten nonton. Iki kan Nabi mboten muri ngoten. Lek rabi lek jenenge ngene karo ngene utawa ngene karo ngene beri kudu tanggal sakmene dino iki nggih. Tidak pernah mengajarkan tentang itu, tidak pernah Rasul mengajarkan tentang itu. Rasul mengajarnya adalah syariah. Syariah itu adalah hukum-hukum yang memang ditugaskan oleh Allah untuk disyariatkan kepada umat-umat Nabi. Orang-orang Jawa yang pakai hitung-hitungan dan macam-macamnya itu yang jelas adalah bukan Rasul yang mengajarkannya, tapi didasarkan kepada pengalaman masing-masing. Cobalah diambil saja lek ten Jawa niki ya, wong nemu debok iku iso dadi jangan. Hari debok iku lek ketemu wong Jawa iso dadi jangan. Lek ketemu karo sakliyane wong Jawa ora iso mangan deh. Debok iki lho. Iku lek ketemu wong Jawa iso carane wong Jawa niki apa carane debok iki kena dipangan iki iso. Tapi lek gak wong Jawa mboten iso. Kenapa? Karena tendensinya hanya satu. Tadi satu napa pakai namanya ini tata cara masak yang sebenarnya. Orang no chef apa juru masak nguruki masak debok itu ndak. Tapi ketemu Jawa diolah-olah dewi, kayak ini, suwi-suwi ketemu iso dadi jangan. Anak putune gak usah goleki punan, anak putune gak usah goleki. Wis ketemu carane lek masak debok iku ngene sik ngene terus baru iso kon pangan. Artinya hitung-hitungan yang biasa dilakukan oleh orang Jawa itu tidak syariah ngoten lho. Karena tidak syariah, tidak ada hukum wajib, tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum haram, untuk syariah. Jadi kon lakoni oleh, gak kon lakoni yo oleh. Lek syariah lah boten. Lek hukum syariah kalau kamu lakukan itu mungkin sunnah, kalau kamu tinggalkan itu mungkin makruh, kalau kamu lakukan itu mungkin baik, kalau tidak kamu lakukan mungkin itu adalah jelek, atau bahkan mungkin kalau kamu lakukan itu adalah harus wajib, kalau tidak kamu lakukan maka menjadi haram, tidak boleh. Itu namanya hukum syariah. Nah hukum wong Jawa niku boten hukum syariah, tidak hukum syariah. Sampeyan kanthi sama lakoni yo monggo, boten sama lakoni nggih. Nggih boten napa-napa secara syariahnya. Oh kalau kitab mesti ada kitabnya. Kalau udah ada kitabnya ya hilang loh. Paling gampang sampean ngerti jenenge primbon Jawa. Kan enak ini butuh di toko buku primbon Jawa. Iku lek sampean waca nggih, itu kan hitungan pasar lah, carane gawe buka toko, hitungan pasar lah untuk nikah, hitungan pasar lah untuk opo mawon gitu. Yang itu semua bukan syariah. Makanya melakukan sesuatu yang bukan syariah itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariah. Gak tentangan kalau hukumnya Allah loh. Lek bertentangan dengan hukum Allah maka tidak boleh. Orang dihitung kemudian menentukan tanggal
Apa yang bertentangan dengan hukum Allah? Kan tidak. Kan tidak bertentangan dengan Allah. Allah hukum kayak dino jumlah itu kon milio di dia terserah awakmu. Allah memberikan hari yang paling baik adalah hari Jumat untuk umat Nabi Muhammad. Kok sampean itu kula gak kepin Jumat, kula kepin Sabtu mawon lah ya ora apa-apa. Kan betul apa-apa, tidak bertentangan dengan syariat. Artinya kok tidak kemudian Jumat menjadi hari yang tidak lebih baik daripada hari yang lain, kan buatan. Tetap hari yang lebih baik adalah hari Jumat. Hanya saja kemudian dengan milih dino Sabtu digawe hari yang baik untuk nikah. Dino Jumat apik gawe nopo? Ge sembarang kali Sayyidul Ayyam. Ge sembarang kali yo apik, rapi dino Jumat yo apik, buka toko dino Jumat yo apik, gaya anak dino Jumat yo apik. Nah, kan ngoten. Yo apik-apik jenenge secara syariah kan nggih. Secara syariah hari Jumat itu hari yang paling baik. Kok jenengan milih hari yang lain yang paling baik menurut jenengan, ya tidak apa-apa. Tapi kan tidak menghilangkan hari Jumat menjadi hari yang paling baik. Itulah jangan tanya kepada siapapun orang yang memberikan jenengan hitungan-hitungan itu, jangan tanggapi. Apik pun dikali dina Jumat, loh yo apik dina Jumat. Yo tetep le apik dina Jumat, tapi nikahmu iki sing apik dinane Sabtu. Bukan kemudian hari Jumat itu menjadi hari yang lebih jelek daripada hari Sabtu, mboten. Tetap hari Jumat menjadi hari yang paling baik. Hanya saja nikahmu ini loh yang paling hari Sabtu. Dasarnya apa? Ya adanya dengan hitungan Jawa niku. Oleh nomor lho oleh mawon no. Kan tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilanggar di mananya, ada yang dilanggar. Betul wonten. Kecuali iki kudu dina Jumat, iki kudu Sabtu. Lek gak Sabtu mati ya. Nah iki ora oleh modelnya iki. Sabtu lek gak Sabtu mati. Oh ini enggak boleh. Jadi memilih hari selain Jumat yang paling baik boleh untuk nikah, untuk angsal. Tapi kalau kemudian lek Jumat, lek Sabtu terus mati, lek Sabtu terus bangkrut, lek Sabtu itu ya tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan syariat. Jadi kemudian ono buku di nomor buatan genten. Jadi primbon Jawa itu kan ada bukunya. Cuman kalau jenengan banyak orang mempelajari tentang ilmu Jawa model-model itu kalau jenengan gak mempelajari, karena memang ada ilmu itu yang wajib, kemudian ilmu ini yang sunnah, artinya lebih baik dipelajari. Ada yang tidak boleh dipelajari. Kenapa tidak boleh dipelajari? Karena akan membawa kepada kemusyrikan. Belum tentu musyrik, belum, tapi akan membawa ke musyrikan. Itu tidak boleh dipelajari karena bahayanya itu wow. Jadi lek ilmu ini syariah, sholat, ngoten niku nggih, iki hukumnya wajib. Tapi lek ilmu ini golek duit itu sunnah. Ilmu golek duit itu sunnah, nyoba itu lho. Nggih, sekolah jurusan sepeda motor, itu sunnah. Tapi lek sekolah jurusan agama, mempelajari tafsir Quran, mempelajari hadis, mempelajari hukum-hukum Islam, itu yo jadinya wajib. Tapi sekolah mempelajari tentang perbintangan, yang kemudian hubungannya dengan nasib, dengan apa, lebih baik jangan. Nopo garai sirik, lebih baik jangan. Lek sing ngoten niku garai sirik, garai musyrik pelani. Sehingga boten asal kalau garai musyrik. Kalau hanya sebagai pengetahuan, boten apa mubah itu ya ora sunnah, ya ora wajib, mubah boleh-boleh saja. Yang belajar tentang astronomi boleh-boleh saja. Terus lagi ini itu kondori ini kondori bukan apa-apa, tapi mempercayainya itu tidak boleh, karena itu adalah tidak sesuai dengan syariat. Jadi meyakininya itu yang tidak diperbolehkan. Tapi boleh hari baik selain Jumat boleh-boleh saja. Tapi kalau jenengan ngoraru itunya di Jumat ae, nopo is Jumat ngono wae.
pinten wis karepmu wis sarungi dhuwur ya wedi keterak dhuwur ya maringi dhuwur jadi kok Jumat waduh mboten penak nek sebengi ya wis malam Jumat nah iki mboten napa-napa pokoke Jumat dan secara syariah ya jadi secara syariah ya Jumat mboten napa-napa mau sama itu mau ndak apa-apa yang penting kemudian tidak bertentangan dengan syariat niku jadi lek gak dino iki kok paling apes lek gak dino iki bangkrut lek gak dino iki terus pegatan lek gak dino iki nah niku sing mboten sah karena itu bertentangan syariat lek milih dino apik sakjane Jumat angsal-angsal mawon karena memilih hari baik selain Jumat tidak kemudian hari Jumat itu lebih jelek betul boleh asal mungkin ada yang baik berempat ceritanya kayak nambah cerita nih kan kebetulan saat ini itu lebih banyak kemarin tahun baru Islam satu Muharram kan ini mungkin nih benar ya ini Selasa nih jadi tahun baru Islam dari segi apa dari coro tahun Hijriah jadi Muharram ya Jawa ngarani dadi suro apa suro iku ora Surabaya gambare napa gambare iwak suro iki cerita detik jadi tahun Hijriah itu dulu sebelum pada masa Rasulullah sudah dikenal penanggalan wong Arab itu sudah tahu penanggalan apa bulan-bulan dan hari namanya juga sama ada yang sama ada yang tidak tapi yang belum dikenal adalah tahun jadi singkat ngerti itu tahun yang arani tahun biasanya nangeri kejadian-kejadian yang besar umpamanya Kanjeng Nabi pas lahir ono penyerbuan pasukan gajah oleh Raja Abraham jadi dijenengno tahun gajah dijenengno Amul Fil tahun gajah jadi tahunnya sih belum ditengeri dan itu yang lain mau buku-buku yang menetapkan tahun Hijriah ada hitungan tahunnya itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab maksudnya pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab jadi sebelum Sayyidina Umar masih zamannya Rasulullah masih zamannya Sayyidina Abu Bakar masih belum ada tahun Hijriah itu masih belum ada anaknya mulai Sayyidina Umar suatu ketika karena Islam itu sudah melebar, sudah jauh, sudah berkembang banyak jadi sudah ada provinsi-provinsi Mesir, wonten Gubernur Yabat, Irak, wonten Syam, wonten dan lain sebagainya. Lalu kirim-kirim surat itu karena nggak ada penanda tahunnya, cuma ada tanggalnya saja. Jadi kisahnya wonten suatu ketika Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, Gubernur Mesir waktu itu usul dengan Sayyidina Umar, gimana kalau seandainya Islam itu punya kalender, punya penanggalan, sedangkan wong Nasrani kan pun wonten penanggalan Masehi itu sejak dihitungnya sejak mulai kelahiran Isa Al-Masih. Jadi ini tahun 2018 berarti kira-kira Nabi Isa itu lahirnya gitu oleh 2012 tahun. Sedangkan penanggalan Hijriah saat ini 1440 berarti dihitung mulai hijrahnya Rasulullah. Itu diceritakan itu
yang mengusulkan itu, yang mengusulkan dimulai tahun hijrahnya Rasulullah itu Sayyidina Ali. Jadi sahabat-sahabat itu orang mengusul ya apa penanggalan hijriah itu dimulai dari lahirnya Kanjeng Nabi. Cek padha kaya Masehi lahirnya Nabi Isa. Jadi Islam di penanggalan dhewe mulai lahirnya Kanjeng Nabi. Wonten malih sing usul mulai Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul itu kan Rasulullah usia 40 tahun. Setelah 40 tahun hijrah ke Madinah itu setelah 13 tahun. Di 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Usianya Rasul itu kan 63 tahun. Ada yang usul Sayyidina Ali itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah, makanya tahunnya itu dinamakan tahun Hijriyah. Jadi itu maka saat niki dari hijrahnya Rasul itu sudah 1440 tahun. Nah, di Jawa dulu sebelum Muslim datang, sebelum agama Islam masuk, agama Hindu itu sudah lebih dahulu ada di Jawa. Jadi agama Hindu itu sumbernya dari India. Jadi India ini kok Siddhartha Gautama para kalau-kalau ngoten-ngoten itu kalau Dewa Siwa napa Mahabharata niku lah agamanya Hindu. Ramayana barang itu dari kata dewa-dewa sumbernya dari India. Jadi sebelum Islam masuk Jawa niku sudah ada agama besar. Majapahit itu agama utamanya adalah agama Hindu, sudah mengenal penanggalan. Jadi wis roh hitung-hitungan tanggal, wis roh hitung-hitungan bulan. Setelah Majapahit runtuh kan ganti Demak. Nah, Demak ini kan kerajaan Islam. Baru masyarakat Jawa mengenal istilah penanggalan Islam. Jadi ono loro, ono penanggalan Islam, ono penanggalan Jawa. Baru ketemu golongan penjajah, golongan tondo ketambahan maneh penanggalan Masehi. Jadi Indonesia ini memang kaya budaya, ono penanggalan ini telu duwe penanggalan Jawa, duwe penanggalan apa niku Islam, duwe penanggalan Masehi. Jawa ki golongane niku napa pasaran, pon, legi, kemis dan seterusnya. Dan itu pada masa ceritanya pada masa kerajaan Mataram Sultan Agung itu yang mengalihkan penanggalan Jawa menjadi penanggalan Muslim. Jadi penanggalan Hijriyah diadopsi jadi penanggalan Jawa. Makanya penanggalan Jawa itu hampir mirip sisa niki loh ya. Sebelum setelah eranya Sultan Agung jadi nopo, jadi mirip kan, jeneng-jenenge itu kan rada-rada benten. Kadang hari ini kacek sedina rong dina ngoten biasane. Karena mboten ru'yatul hilal nopo, penanggalan Jawa. Hitungan tok mboten. Penanggalan Hijriyah kan dasarnya untuk menetapkan hari itu leren 2 bulan kaya kajengi napa Riyaya ngoten Idul Fitri ngoten meneh iku Sidariyaya tanggal 1 Syawal napa mboten kan keputusane ngenteni bulan. Kaitannya dengan Suro. Suro itu diambil dari kata Asyura. Suro yang dikenalnya orang Jawa kan bukan Suro, maksud Suro itu sampah. Dari sampah lalu karena kan itu sebagai awal sebagai akhir. Dan rumah poso kan sama istilahnya. Jadi aslinya foto itu adopsi dari penanggalan Hijriyah. Suro itu apa ajaran di Suro? Suro itu tanggal 10 bulan Muharram. Jadi kan Asyara, bahasa Arab Asyara itu kan artinya 10. Jadi Asyura penanggalannya ngarane hari ini Yaumul Asyura, hari Asyura 10 Asyura. Ya Jawa dadi Suro. Nek nanti dipek gampangnya dadi Suro. Kenapa lek Suro kok gak oleh
apa gak oleh selametan. Apa sebabnya nek surah gak oleh selametan? Karena di 10 surah itu pernah dalam sejarah Islam pernah terjadi suatu peristiwa Karbala yang dengan nanti maca wafatnya cucu-cucu Rasulullah, wafatnya Sayyidina Husain itu di peristiwa Karbala pada tanggal 10 Asyura. Makanya di daerah Iran mereka ini Karbala ini ada Iran misalnya di 10 Syuro ada peringatan Asyura, peringatan meninggalnya wafatnya Sayyidina Husain dan beserta keluarganya. Jadi untuk menghormati itu kira-kira biyen Wali Songo niku untuk menghormati Asyura meninggalnya cucu dan keluarga Rasulullah oleh surah oleh selamatan. Oleh surah oleh jenang. Jenang surah kan wonten oleh surah. Memang saiki gambar roh jenang surah kok jenang surah sing ngeten. Jadi memang di 10 Asyura itu banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah biar ke hijrah ke Madinah itu muakna wong Yahudi. Kenapa tanggal 10 Asyura poso? Ada itu hadisnya Rasulullah yang mengatakan kenapa Yahudi ini sebelum pas hijrah itu wonten di Madinah, Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah itu kan Yahudi. Tanggal 10 Asyura itu poso. Ditakoni kalian Nabi jawabnya dulu waktu Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu kejadiannya nih, pas 10 Syuro untuk bersyukur memperingati selamatnya itu Nabi Musa dia poso 10 Syuro. Dawuhe kanjeng Nabi, aku pun lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Jadi makanya ada puasa sunnah pada tanggal 10 Asyura. Jadi sing berhak nangge Nabi Musa itu lebih berhak wong Islam dirasikan. Sahabat-sahabat yang lain cek podo 10 Syuro posone podo ambek napa wong Yahudi, makanya wonten poso Tasu'ah. Jadi poso Tasu'ah itu pada tanggal 9 Muharram 9 Syuro. Jadi cek gak podo Madan Madani kalau yang Yahudi posone orang yang mengatakan 3 hari pada tanggal 9, 10, 11. Ada yang cukup 2 hari 9, 10 Tasu'ah kalau Asyura. Lek poso Asyura tok ya opo ngene sunnah. Di samping itu memperbanyak napa sedekah, memperbanyak amalan-amalan. Makanya lek wong Jawa biyen tinggalane wali itu lek suro ya jenang. Ya jenang suro mangan-mangan enak. Dari kanjeng Nabi sapa wonge sing lek tanggal 10 Asyura melapangkan gampang no gawe keluargane, gawe tonggo-tonggone insyaallah dalam 1 tahun akan dimudahkan. Makanya di tanggal 10 Syuro sedekah minimal sedekah nang keluargane dhewe, dijak mangan enak, dijak nang warung, sekali-kali makan di warung. Lah iso ya tangga-tanggane gitu. Makanya Wali Songo dia ngurusi itu suro, jenang suro didung-dungno nang tangga-tanggane. Ya, mungkin karena itu tradisi, jadi Kak Latiro nopo, Kak Latiro sejarah jenang suro, terus jenang bedul. Jadi ada suro. Nah itu mbak keris nih suro. Kenapa kok suro pakai om mbak keris? Karo sejarahnya suro mbak keris. Ketika perang malah gitu. Biasanya suro kan kata selamatan, kata selamatan desa, usume nopo, arafal mungkin upacara membah gaman, gamannya sini tadi di tengah kafe juga, suro mbak yang membah gaman surat ceritanya.
Nek suro nih, gua sanes. Jadi sejarah suro itu sanes Surabaya, kota Surabaya, iwak suro loh ya. Jadi suro itu berasal dari kata Asyuro. Jadi 10 suro, 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu disunahkan untuk berpuasa, disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Jadi duit kita pakai dari seluruh surau. Cerita surau. Itu surau. Itulah surau. Nabi Musa alaihissalam selamat dari Fir'aun itu pada tanggal 10 Muharram Asyura. Kemudian Nabi Nabi Yunus selamat atau keluar daripada perut ikan selama 40 hari itu juga pada tanggal 10 Muharram Syuro. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam terdamparnya perahunya di Gunung Judi itu juga adalah tanggal 10 Muharram Asyura. Jadi banyak kejadian-kejadian yang istimewa pada Syuro. Terlebih-lebihnya adalah berkenaan dengan keselamatan. Bahkan lepas Syuro niku barang-barang sing mistis niki diumbai. Apa? Cek gak ganggu, cek gak ganggu, cek selamat, cek gak ganggu. Nek pas Syuro terus diumbai, tombak-tombak diumbai. Ya wis dhewe kok opo. Jadi karena pada waktu Syuro, sebenarnya Syuro tanggal 10 itu adalah banyak kejadian-kejadian yang oleh Allah diberikan berkenaannya dengan keselamatan. Bahkan lepas Syuro itu ada selamatan rebuk Syuro pula selamatan. Jadi itu selamatan. Kenapa? Supaya selamat karena memang kejadiannya ngoten niku wau. Kalau dengan ingatan kelas Syuro ya Allah. Rasul mengajarkan kepada kita ini syariat itu sudah syariat. Rasul mengajarkan secara syariat, maka bagaimana kita ini melakukannya poso terus ngamal bagus pada waktu Asyura pada tanggal 10 Muharram. Jadi pas tanggal 10 Muharram secara syariat poso, secara syariat ngamal-ngamal bagus itu ditambahkan sedekah lah nopo mawon lah tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura itu. Nah ini ya termasuk biasanya itu santunan arek yatim itu diletakkan pada tanggal 10 Muharram. Jadi ketemu Muharram wong bodo ribet kabeh kadene santunan anak yatim. Nah niku secara syariat memang ngoten, itu secara syariatnya. Lek ngumbah keris terus menyelamati gaman itu bukan secara syariat, tidak secara syariatnya boten. Lek syariat gak ngulangi ngumbah keris, boten ngulangi ngumbah tombak, boten. Bahkan dia nopo boleh apa ndak? Dia boleh-boleh saja, kan tidak dilarang. Ngumbah keris itu suka oleh angsal
Dan itu Pak Masuro. Ya kurang pas suro niku ana critane ngono lho. Pas suro kurang ana critane, makanya ditepakno suro ngoten mawon. Nggih. Nah, tapi secara syariat bukan itu, secara syariat ya poso mau. Nggih. Nah, kula jenengan ya ngaten lek ikane melok syariat ya lek tanggal 10 suro poso, sedekah, amal bagus diterima. Kepingin melok secara budaya yo keris-kerisi sampean cukup sampean umbai kabeh apa mau nggih angsal boleh saja karena itu tidak menabrak, tidak bertentangan dengan syariat. Apapun yang tidak bertentangan dengan syariat itu hukumnya boleh. Napa mawon pokok gak nentang kelawan syariat niku angsal. Tapi pun diarani terus itu dari syariat, bukan angsal ya. Kalau syariat itu sudah menjadi tuntunan, tuntunan daripada agama kita. Yang hukumnya ada yang wajib, sunnah, itu namanya secara syariat. Tapi sing boten syariat, aja diomongi syariat, ngoten nggih. Kudu lek gak bariku ngoten-ngoten lho sing boten angsal ya. Iki kudu lek gak ngene itu tidak ada secara syariatnya. Maka jangan ngono lek kate umbahi sumban ngono wae safakulan tabarukan. Kayak kula jenengan niku ya. Ana kiai ini mulang munggah masjid sandale lama semen walik. Dia ana syariat malikna sandal. Mboten enten lek dibeli syariat malikna sandal. Tapi secara syariat adalah kita diperintahkan untuk menghormat kepada orang yang lebih tua, terlebih-lebih adalah guru-guru kita semuanya. Itu perintah syariat. Mulia nang guru, mulia wong tua, itu perintah syariat. Malik sandal kono syariati. Malik sandal kono syariat nggih. Kula jenengan nek santri lak ngono ya. Kiai ini mlebu nang dalem, wah rebutan malikno sandal. Juga ada syariat sandal ono, tapi itu hanya tata cara kita memuliakan kepada guru-guru kita, orang tua kita. Mek ngoten tok mawon, oleh orang lho oleh enggak bertentangan karo syariat kok. Kecuali nek karo syariat dikatakan nggih, malik sandal itu haram. Oh iya ora oleh. Ora ono, ndak ada. Boleh-boleh saja. Nggih. Lha suro wong kok gak wani rabi lho aja nih ya wong liya lek aku wani ae. Ya tendensinya apa saya tidak tahu gitu loh nggih. Kenapa mereka tidak berani? Kulo nggih boten semerap, tapi yang jelas itu bukan syariat gitu loh nggih. Jadi apa yang syariat ya syariat, apa yang tidak syariat ya bukan syariat. Tidak syariat ya berarti dilakoni. Mereka syariat lakoni oleh orang dilakoni nggih. Nggih, tata cara mawon lho. Nggih. Salat itu sing bener ngadepne pundi? Ngadepe ya nang Ka'bah kono nang kiblat, gak ngadep kulon. Salat ngadep ngetan alasan napa mboten? Angsal lek posisine Ka'bah yo etan. Nah, ngoten ha. Nah, ya soalnya pada ngalor angsal mboten. Angsal lek posisine Ka'bah ono lor. Aku lho jeneng posisine ngono kulon Ka'bah. Dadi salat pada di yo ngulon. Mosok gak oleh wong ngarani salat ngadep ngulon. Kok salat ngadep nandi? Ngulon. Lha iki bener ah. Menjadi dhek jadi Ka'bah ono sebelah kulon. Rono takon wong sing ngadepi ngulon. Lah nek sampeyan takon ngadepi sing ngetan, ya mesti jam ngadep nanti kalau salat yen ngadep ngetan. Lah lek pandhe Ka'bah, salate jam ngene, kok salat ngadep nanti? Ya gak ngulon, gak ngetan, gak ngalor, gak ngedep nanti ya nak Ka'bah. Lah niku hanya nggih, ngoten tok mawon nggih, ngono salat kok ngadep kulon, kliru ngadep Ka'bah. Jarno ae ora kliru kok ngadep kulon. Jadi posisine ana sebelah kulon kecuali lek dhek kono nek Ka'bah terus ngungkuri Ka'bah salate enggak baru lho julekno sirahe. Lha iki jenenge nyalai syariat.
Madinah itu ngadepi kidul. Di Madinah itu salate ngadepi kidul, karena kabeh sebelah kidul. Jadi ngadep mulon ya mboten nangsa. Mula nek salah kan apa ini istiqbalul kiblat ya ngono. Masa istiqbalul muloni kan ora. Lepas niat ini lho istiqbali tetep kiblati. Tapi lek di ngomongno padahal kon ngadep mulon. Yang jarno ayo menjadi yang ngono. Bukan apa-apa itu hanya sebagai istilah, bukan apa-apa. Jadi jangan kemudian kalau ono wong bakre haram musyrik gitu. Musyrik gitu. Kok sama sirik-sirik terus takon wong ki lapo kok domba, kayak kasuro iso takon isi Udah ke susu. Maka ini disalah-salahi tanya dulu lah. Apa jadi yo suro iku bese iku ngene yo wis napa-napa kan jadi Asyura memang banyak kejadian-kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dengan diselamatkannya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan secara syariat ya berarti poso, secara syariat ya sedekah, secara syariat amal bagus ditambahi. Kok ditambahi sing liyane ngubah keris ya monggo, ditambahi apa maneh ngono ya terserah jenengan. Yang penting adalah syariatnya tidak ditinggalkan. Begitu wallahu a'lam bisawab. Muga dapat ilmu ngamal ingkang barokah. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala dibanding ono istiqomah ing ibadah Allah Subhanahu wa taala, dibanding kita diterangkan Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita digamenaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga wonten taun ingkang baru niki Allah dosa-dosa sing lawas-lawas tahun-tahun kepungkap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ingkang baru dengan Allah diparing ana kesainan-kesainan tambah tua tambah bagus, tambah tua tambah sukses, tambah tua tambah penak, tambah tua tambah selamat. Dan muga-muga oleh Allah taala didono saking mara bahaya di tahun-tahun yang akan datang. Muga diparing selamat saking nopo mawon buatan tahun-tahun yang akan datang, dan semoga ketika harus meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Semua yang benar karena memang Allah Subhanahu wa taala, yang keliru karena memang keterbatasan saya secara pribadi. Mohon maaf yang sebesarnya dan semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facebook ini. Tapi delay lumian anu terliki kan delay kita sih ngaos. Yang nonton TV yang ini jelas no terus diterima di pandangan itu. Nyoba langsung gak live ada internet langsung betul-betul lah boten tapi mencet itu kan dengan kamera itu dipencet mau betul mati tidak
ini HP, yang ini HP. Mati ya. Apa sih? Kan nih kok kalian Bikin buat mengendap HP. Apa? Ya apa sih? Si paling saya biar biasa memaksa. Kalau niki lah tensia, sana sekali. Pak Mungkar, ya nopo kabare Pak Mungkar? Bisa pakai dia terang-terang. Dapat kita pakai itu gitu. Nah, jalan ya cuma dua. Agak tahu lagi dah. Halo guys, kita lagi ngaji guys. Silaturahmi terpaksa. Yang coba dulu. Contohnya. Sing nonton kayak kita kok. Oh, di anu ya, di lab ya. Ini iso, kan butuhnya dia iso, butuhnya dia ikut. Tiang. Melbu TV. Melbu TV. Ya iya tambah. Iya lah. Dadah Mi. Nyen melbu TV kok lo sampean Mi. Sampean teni ae. Yasmin. Halo guys, kita lagi syuting guys. Hah? Loh, lah tuh mas tadi. Mati ya? Alin.
pakai men. Untung ini lah. Nanti berujung ini. Mati.